Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diizinkan untuk melanjutkan aktivitas kita, melanjutkan thalabul ilmi perkuliahan kita pada kesempatan ini. Baik, Bapak dosen pengasuh yang kami hormati dan kami muliakan serta rekan-rekan seperjuangan semua mahasiswa pasca sarjana Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Kami dari kelompok 5 akan mencoba mempresentasikan tugas kuliah yang diberikan oleh dosen pengasuh kita, di mana kami dari kelompok 5 mendapatkan tugas tentang materi teori produksi. Ya. Sebelumnya kami sampaikan dulu anggota-anggota kelompok 5. Yang pertama adalah Bapak Ainun Komaruzzaman, kemudian saya sendiri John Anwar Tumanggor, kemudian Ibu Elis Siti Khotijah, dan Bapak Muhammad Ihsan Tanjung. Inilah kami anggota dari kelompok 5. Baik, Bapak Ibu semua, apa itu produksi? Ya. Produksi adalah proses untuk mengubah input menjadi output. Jadi produksi itu termasuklah itu meliputi semua kegiatan yang dapat menciptakan ataupun menambah nilai guna suatu barang ataupun jasa. Jadi intinya setelah terjadi proses produksi, maka kegunaan barang akan bertambah ataupun memberikan manfaat baru atau manfaat yang lebih dari bentuk semula. Nah, untuk memproduksi suatu barang atau jasa, ada faktor-faktor produksi yang berproses yang ikut terlibat di dalam proses produksi itu, baik itu berupa alat ataupun sarana untuk melakukan proses produksi tersebut. Karena faktor-faktor produksi itu banyak, maka gabungan dari beberapa faktor produksi bisa dinyatakan dalam sebuah fungsi produksi. Fungsi produksi itu adalah faktor, maksud saya fungsi produksi itu adalah hubungan teknis faktor produksi, yaitu input dan hasil produksi yang akan dihasilkan. Jadi fungsi itu bisa kita lihat dalam bentuk seperti ini, Q sama dengan fungsi dari K, L, R, T, di mana Q adalah produk output, L itu adalah manusia ataupun tenaga kerja, K adalah modal, uang atau alat, R adalah sumber daya, bisa berupa tanah, T adalah skill ataupun teknologi. Nah, K, L, R, T ini adalah semua faktor produksi lah ini di dalam teori produksi. Lalu apa prinsip dan tujuan dari sebuah produksi di dalam Islam? Ya, yang pertama adalah bahwa prinsip yang utama dalam proses produksi dalam Islam itu adalah prinsip kemaslahatan. Ya. Jadi inilah prinsip utama ya dari tujuan dari produksi. Ya. Kemudian tujuannya itu adalah yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Kemudian menemukan kebutuhan manusia dan pemenuhannya. Jadi artinya produksi itu adalah dalam rangka untuk menemukan apa kebutuhan-kebutuhan manusia, lalu untuk kemudian memenuhi kebutuhan itu, pemenuhannya. Setelah ditemukan akan berusaha untuk memenuhi. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Jadi artinya proses produksi dalam Islam berorientasi ke masa depan. Dan yang keempat adalah keperluan generasi yang akan datang. Jadi Islam mengajarkan untuk memperhatikan keperluan generasi bukan hanya saat ini, tapi juga saat yang akan datang. Bahkan mungkin setelah orang-orang yang memproduksi pada saat ini
tidak ada lagi di dunia, tapi mereka telah memikirkan keperluan generasi yang akan datang. Kemudian yang kelima adalah keperluan sosial infak di jalan Allah. Ini merupakan salah satu dari tujuan dari produksi di dalam Islam. Konsep maslahah dalam produksi perlu kita sampaikan sedikit adalah bahwa produsen dalam hal ini yang apa namanya yang memproduksi suatu barang atau jasa harus memang berorientasi kepada keuntungan material. Keuntungan bisa digunakan ataupun dimanfaatkan untuk masalah lain seperti masalah fisik, intelektual ataupun sosial. Dalam Islam, masalah itu bisa dirumuskan dalam suatu bentuk di mana M adalah penjumlah antara V dan B, di mana V adalah keuntungan, sedangkan B itu adalah notasi dari barokah ataupun berkah. Ya. Di mana keuntungan itu adalah selisih antara pendapatan total revenue dan total cost. Ya. Baik, di dalam teori produksi ada dikenal dengan produksi jangka pendek. Apa itu produksi jangka pendek? Produksi jangka pendek ataupun short run, yaitu jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan, namun input tetap tidak dapat disesuaikan. Jadi artinya di dalam memproduksi itu ada input yang bisa berubah-ubah, tetapi ada input yang tetap tidak dapat berubah. Jadi produksi jangka pendek bisa didefinisikan sebagai jangka waktu yang mana ada faktor tetap dari produksi tersebut. Dirumuskan dengan Q sama dengan fungsi L ataupun fungsi F, K, L, di mana K adalah tingkat modal tetap. Jadi dalam hal ini K adalah modal tetap. Jadi kalau kita lihat tabel seperti yang tampil di layar ini, ya, bisa kita lihat misalkan di sini input tetapnya itu ataupun input tetapnya itu adalah modal. Jadi modal itu tidak berubah. Sementara yang bisa berubah-ubah itu adalah misalnya tenaga kerja. Nah, inilah input yang bisa divariabelkan tenaga kerja ini, tetapi modalnya tetap. Lalu nanti akan dilihat total outputnya seperti apa. Nah, jadi ciri dari produksi jangka pendek itu kita bisa lihat kolom 1, 2, dan 4 ya. Dengan tambahan pekerja ya, output akan meningkat mencapai titik maksimal sebanyak 112. Kalau kita lihat inilah produksi maksimal. Kalau kita lihat bagaimana memvariabelkan tenaga kerja dengan modal tetap bisa dicapai 112 outputnya. Nah, produksi rata-rata meningkat kemudian berkurang. Nah, ini produksi rata-ratanya bisa kita lihat, pertama-tama dia meningkat ya sampai pada level tertentu, kemudian dia mengalami penurunan. Kemudian produk marginal meningkat sangat cepat ya, tetapi kemudian menurun tajam hingga mencapai negatif. Nah, inilah yang disebut dengan pengertian produksi jangka panjang. Ya, produksi jangka pendek. Sekarang produksi jangka panjang. Produksi jangka panjang yaitu produksi yang sama inputnya yaitu produksi yang semua inputnya dapat dirubah, yang mana produsen dapat menyesuaikan semua faktor produksinya. Nah, jadi diasumsikan produsen menggunakan dua input yaitu kapital dan pekerja. Jika dalam jangka pendek diasumsikan yang berubah hanya pekerja, maka dalam jangka panjang kedua input K dan L sama-sama berubah. Oke, kita lihat tabelnya. Ya. Jadi input baik itu K atau L sama-sama bisa divariabelkan, bisa berubah. Lalu kombinasi antara input K dan input L itu bisa menghasilkan output seperti tertera dalam tabel. Jadi beberapa tingkat K output meningkat jika L lebih besar. Kadang output itu meningkat jika L-nya lebih besar. Pada beberapa tingkatan L output meningkat jika K lebar, tapi dalam beberapa hal
output bisa meningkat jika K-nya lebih besar. Nah, pada beberapa kombinasi dari kedua input akan menghasilkan input yang sama. Nah, ada kalanya kombinasi input L dan input K ini menghasilkan hasil yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan isokuan. Nanti akan kita singgung sedikit, kemudian kita teruskan kepada faktor produksi. Tadi sudah saya singgung sedikit apa faktor produksi adalah hal-hal faktor-faktor yang terlibat yang bisa mempengaruhi proses produksi. Nah, jadi faktor produksi lebih lanjut adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan kombinasi penggunaan input. Fungsi produksi atau production function merupakan hubungan yang dirancang untuk mendefinisikan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dengan serangkaian input. Nah, jadi ditulis dengan suatu persamaan matematis, Q ataupun output adalah fungsi dari X1, X2, X3 sampai Xn, di mana Q adalah tingkat produksi output, X1, X2, X3 sampai Xn adalah input yang digunakan. Jadi dapat juga dituliskan dalam persamaan Q sama dengan fungsi KLRT, mana Q itu adalah tingkat produksi, K adalah modal, L tenaga kerja, keahlian, R kekayaan, dan baik Bapak Ibu, kita lanjut. Dalam teori ekonomi, diambil pula satu asumsi dasar mengenai sifat fungsi produksi, di mana fungsi produksi dari semua produksi dianggap tunduk pada satu hukum yang disebut dengan the law of diminishing returns. Apa itu the law of diminishing returns? Hukum ini mengatakan bahwa bila satu macam input ditambah penggunaannya sedang input-input yang lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan unit input yang ditambahkan, pertama-tama dia akan menaik, tetapi kemudian setelah mencapai satu titik optimal akan menurun seiring dengan pertambahan input. Grafiknya bisa kita lihat seperti yang tertera di layar ya. Pertama, bila dalam hal ini tenaga kerja ditambah ya, dalam tahap pertama dia akan meningkatkan total produksi. Jadi total produksi di tahap pertama ini akan meningkat. Kemudian produksi rata-ratanya juga meningkat ya. Demikian juga marginal produknya juga akan mengalami peningkatan di tahap awal, di tahap pertama ya. Kita lihat grafiknya ya, ini. Kemudian pada tahap kedua produksi total terus dia mengalami peningkatan ya sampai pada titik optimum di tahap kedua ini. Rata-rata produksi juga mengalami peningkatan, tetapi sudah mulai ada penurunan. Ya. Sedangkan produksi marginalnya ya di tahap kedua ini mengalami penurunan sampai pada titik 0 sampai titik ini. Sementara pada tahap ketiga kita lihat setelah tadi mencapai titik optimum, maka dia produksi totalnya akan mengalami penurunan di tahap ketiga ini. Jadi walaupun tenaga kerjanya ditambah, produksinya akan mengalami penurunan. Demikian juga rata-rata produksinya mengalami penurunan, bahkan untuk di tahap ketiga ini marginal produksinya akan negatif. Inilah the law of diminishing returns. Jadi semua produsen tunduk dengan hukum ini.
Kemudian di dalam fungsi produksi ini nanti dapat kita temukan juga apa yang disebut dengan kurva isokuan. Ya. Apa itu kurva isokuan? Ya. Kurva isokuan ataupun kurva produksi sama adalah kurva yang menggambarkan gabungan dua faktor produksi yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Jadi contohnya dalam grafik ini kita lihat misalnya ada sebuah produsen ingin mencapai tingkat produksi 100 unit misalnya, ya. Nah, untuk mencapai tingkat produksi 100 unit, ya, produsen ya menggunakan unit modal dan tenaga kerja. Jadi kombinasi antara modal dan tenaga kerja ini menghasilkan suatu produk tertentu misalnya 100 dengan beberapa kombinasi. Jadi misalnya produsen bisa menggunakan 6 unit modal dan 1 unit tenaga kerja. Nanti isokuannya ada di titik A. Demikian juga misalnya kalau produsen menggunakan 3 unit modal dan 2 unit tenaga kerja, maka titik isokuannya di titik B. Demikian seterusnya. Nah, jadi ciri-ciri dari kurva isokuan ini adalah kemiringannya negatif. Semakin ke kanan, semakin tinggi outputnya. Semakin ke kanan, output semakin tinggi. Nah, isokuan tidak pernah berpotongan dengan isokuan yang lain. Jadi, ini isokuan untuk misalnya menghasilkan tingkat produksi 100 unit, ini isokuan untuk menghasilkan produksi 200 unit, isokuan untuk 300 unit, isokuan untuk 400 unit. Jadi, isokuan tidak pernah berpotongan dengan isokuan yang lain. Isokuan ini cembung ke titik 0. Ya. Baik, seterusnya kita lihat apa yang disebut kurva isokos. Dalam rangka efisiensi dan memaksimumkan keuntungan yang ingin didapat, produsen harus mampu meminimumkan biaya produksi. Nah, untuk membuat suatu analisis mengenai bagaimana meminimumkan biaya produksi, perlu dibuat suatu garis biaya. Nah, inilah yang disebut dengan garis isokos. Ya. Jadi untuk membuat garis isokos ini, ya, produsen sudah mengetahui terlebih dahulu harga faktor produksi yang digunakan, harga faktor produksi yang digunakan, dan jumlah uang yang tersedia. Jadi dalam hal ini misalnya, ya, kita asumsikan misalnya upah tenaga kerja itu misalnya per unit itu 10.000, sedangkan biaya modal per unit misalnya 20.000. Nah, maka garis biayanya TC adalah gambar yang menunjukkan gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan menggunakan biaya 80.000 misalnya. Jadi dengan 80.000 produsen bisa mendapatkan berapa unit tenaga kerja dan berapa unit modal. Nah, jadi inilah yang disebut dengan garis biaya. Nah, jadi kalau pada titik A ini, ya, kalau pada titik ini misalnya produsen itu bisa dengan biaya produksi 80.000 dapat memperoleh 4 tenaga kerja dan 2 unit modal. Dan untuk garis garis isokos ataupun garis biaya semakin ke atas ini menunjukkan misalnya ini adalah dengan biaya tersedia misalnya 120.000, 140.000 dan seterusnya. Maka dapat dilihat garis biaya yang lain. Jadi kalau ini adalah garis biaya untuk modal 80.000, ini maksud saya ini adalah modal biaya produksi ditentukan 100.000, 120.000, 140.000. Jadi kombinasi
antara unit tenaga kerja dan unit modal yang didapatkan dengan biaya produksi tertentu. Itulah yang disebut dengan kurva isokos. Jadi penting bahwa untuk menggaris isokos itu yang pertama itu produsen sudah harus mengetahui harga faktor produksi per unitnya dan jumlah uang yang tersedia. Baik, kemudian setelah kita melihat tadi isokuan dan isokos, di mana titik optimal ya yang bisa produsen ya titik optimal yang mampu dicapai oleh produsen dengan menggunakan analisis grafik isokuan dan isokos, maka bisa dilihat di manakah tingkat produksi optimal yang bisa dicapai oleh seorang produsen. Jadi titik optimal itu adalah ketika terjadi persinggungan antara kurva isokuan dan isokos. Jadi contohnya ini adalah garis biaya tadi isokos dan kemudian ini isokuan, maka titik optimalnya itu terjadi apabila terjadi persinggungan antara isokuan dan isokos. Dalam hal ini terjadi di titik E. Inilah titik optimal produksi. Jadi dari sini bisa kita baca ya dari titik produksi optimal ini, apabila jumlah pengeluaran untuk membiayai produksi sudah ditentukan, keadaan yang bagaimana yang akan memaksimumkan produksi. Jadi kalau yang diketahui misalnya sudah ditentukan misalnya berapa biaya produksinya, maka bagaimana kita memaksimumkan produksi. Atau yang kedua, kalau jumlah produksi yang ingin dicapai telah ditentukan, misalnya sudah ditentukan berapa tingkat produksinya, keadaan yang bagaimana yang bisa meminimumkan biaya. Nah, inilah fungsi dari kurva isokuan dan garis isokos. Jadi kita bisa menentukan titik optimal produksinya, apakah bagaimana memaksimumkan produksi atau meminimumkan biaya. Jadi titik optimal itu pasti akan terjadi di titik persinggungan antara kurva isokuan dan isokos. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara memaksimumkan produksi. Ya. Jadi untuk memaksimumkan produksi, ya, jadi misalnya ada beberapa alternatif antara faktor produksi tenaga kerja dan modal. Ya, dalam hal ini misalnya kita asumsikan ya biaya yang dibelanjakan untuk membeli per unit modal ini misalnya 15.000, sedangkan untuk per unit tenaga kerja ini 10.000. Sementara biaya produksi maksimum yang tersedia hanya 300.000 misalnya. Nah, dengan uang sebanyak 300.000, produsen dapat membeli misalnya satu jenis faktor produksi saja. Nah, maka kalau dia hanya bisa membeli unit modal, maka dia bisa membeli 20 unit modal dengan asumsi tadi per unit modal 15.000. Dan kalau dia membeli tenaga kerja, dia bisa membeli 30 unit tenaga kerja dengan biaya 300.000. Garis isokos menggambarkan kombinasi tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja dan modal, itu tadi garis isokos yang ini. Ya. Sedangkan garis isokuan itu adalah kombinasi apa namanya, bagaimana memaksimumkan tingkat produksi tertentu. Misalnya ini tadi untuk jumlah produksi tertentu, misalnya apakah 200 unit, 250 unit, atau 300 unit. Nah, untuk memaksimumkan produksi, maka produsen harus, kalau kita lihat ini, dengan
dengan alternatif C, ya, di produsen ingin memproduksi sebanyak 300 unit, maka dia harus memilih alternatif C. Di titik inilah terjadi persinggungan antara isokuan, ini tadi garis isokuan, dan isokos. Nah, inilah bagaimana cara memaksimumkan produksi. Lalu kemudian bagaimana cara meminimumkan biaya produksi. Nah, untuk meminimumkan biaya produksi, ya, jadi contohnya telah ditetapkan jumlah produksi yang ingin dicapai, ya, misalnya 1000 unit. Ya. Dalam gambar ini, ya, dalam kurva ini kita lihat isokuan untuk menghasilkan 1000 unit. Ya. Kombinasi faktor produksi yang paling efisien untuk menghasilkan 1000 unit tersebut terdiri dari dengan membeli 9 unit tenaga kerja dan 8 unit modal kerja, yaitu ada pada alternatif A dengan jumlah produk yang sama menghasilkan 12 unit modal dan 13 tenaga kerja. Sementara pada alternatif B, ya, menghabiskan 10 unit modal dan 12 unit tenaga kerja, sehingga yang paling efisien adalah di alternatif C, yaitu dengan menghabiskan 8 unit modal dan 9 tenaga kerja dengan biaya produksi hanya 210.000, tetapi menghasilkan tingkat produksi 1000 unit. Inilah penggunaan kurva ini bagaimana bisa kita meminimumkan biaya. Selanjutnya kita masuk kepada skala hasil atau return to scale. Analisis tentang substitusi input pada proses produksi, tadi kita telah menunjukkan kepada kita apa yang terjadi ketika suatu perusahaan mengganti satu input dengan yang lain. Dengan menjaga jumlah output yang dihasilkan tetap, namun dalam jangka panjang semua input akan berubah. Sehingga perusahaan harus mempertimbangkan cara yang terbaik untuk meningkatkan jumlah produksi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengubah skala operasi, dengan meningkatkan semua input untuk produksi secara proporsional. Itulah cara. Jadi contohnya, jika seorang petani bekerja dengan satu buah mesin pada lahan seluas 1 hektar, mampu menghasilkan sebanyak 10 ton gabah, lalu apa yang akan terjadi dengan jumlah output jika kita meminta 2 orang petani bekerja dengan 2 buah mesin pada 2 hektar lahan? Apakah outputnya akan meningkat 2 kali lipat atau kurang dari 2 kali lipat? Nah, skala hasil adalah satu tingkat tambahan output seiring dengan penambahan jumlah input secara proporsional. Kemudian, increasing return to scale. Jika output mampu meningkat lebih dari 2 kali lipat ketika input ditambah 2 kali lipatnya, maka hal tersebut adalah tingkat skala hasil yang meningkat. Penambahan ini dimungkinkan terjadi ketika level manajerial atau misalnya produsen dan para pekerjanya mampu melakukan spesialisasi atas pekerjaan dan mampu melakukan efisiensi serta peningkatan produktivitas dalam proses produksi. Jadi kalau kita lihat tabelnya ini, ya, apabila dalam satu proses produksi ditambahkan secara terus-menerus satu satuan faktor produksi, akan mengakibatkan penambahan produk yang makin lama makin meningkat. Jadi kalau kita lihat grafiknya, ya, seperti ini, setiap pertambahan satu satuan faktor produksi, ya, setiap penambahan satu faktor produksi, ya, menyebabkan penambahan produk yang makin lama makin tinggi, sehingga produk marginalnya makin besar, di mana kurvanya akan cembung ke arah sumbu horizontal.
Nah, ini ada agak cembung dia. Inilah increasing return to scale. Kemudian constant return to scale. Kemungkinan kedua dengan skala hasil adalah ketika jumlah output meningkat 2 kali lipatnya, ketika jumlah input ditambah 2 kali lipatnya. Dalam kasus ini karena penambahan output proporsional dengan penambahan input, maka dikenal dengan tingkat skala hasil yang konstan ataupun constant return to scale. Pada kemungkinan kedua ini, ya, ukuran proporsional operasional perusahaan tidak memengaruhi ataupun tidak mempengaruhi atas produktivitas operasional perusahaan. Jadi pada grafik dapat kita lihat bahwa ya, kenaikan kurvanya itu konstan. Nah, jadi setiap penambahan faktor produksi, kenaikan penambahan produknya konstan. Inilah yang disebut dengan constant return to scale. Kemudian kemungkinan ketiga adalah decreasing return to scale. Kemungkinan terakhir adalah ketika penambahan output kurang dari 2 kali lipat, ketika jumlah input ditambah 2 kali lipatnya, pada kemungkinan ini dikenal dengan skala hasil yang menurun ataupun decreasing return to scale. Biasanya terjadi pada perusahaan dengan skala produksi yang besar, di mana mengalami kesulitan dalam mengorganisasikan dan menjalankan operasional dalam skala yang besar, sehingga menurunkan tingkat produktivitas dari tenaga kerja dan modal. Nah, skala hasil yang menurun biasanya ketika penambahan satu satuan faktor produksi terus-menerus akan menyebabkan penambahan produk yang makin lama makin berkurang. Kita lihat produksinya, ya. Grafiknya semakin lama dia dengan penambahan faktor produksi dia, tetapi outputnya semakin lama semakin menurun. Inilah kemungkinan ketiga hubungan input dan input yang menggambarkan kenaikan hasil berkurang. Islam, produsen muslim mempunyai batasan syariah yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, misalnya larangan memproduksi barang yang haram, mengambil keuntungan di atas keuntungan yang wajar, memungut hasil dari riba, kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ini adalah batasan-batasan syariah yang tidak boleh dilanggar. Kemudian hal tersebut akan mempengaruhi dalam kurva isokuan, di mana kurva isokuan akan lebih rendah ataupun di bawah dari kurva isokuan seorang produsen non-muslim, karena adanya batasan syariah yang tidak boleh dilanggar. Dalam syariat Islam, keuntungan maksimum bukanlah suatu tujuan akhir, melainkan hanya tujuan antara semata, di mana tujuan akhirnya adalah mampu memberikan yang terbaik di jalan Allah. Seorang produsen muslim dalam melakukan aktivitas produksinya selalu berjalan dalam syariat, sehingga ia tidak akan melakukan tindakan yang merugikan konsumen dan pihak lain. Baik, sebagai penutup, ya, konsep produksi yang sesuai dengan nilai Islam adalah konsep teknologi yang berproduksi konstan, yang memanfaatkan sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan harkat kemanusiaannya. Bukan mencari keuntungan maksimum, tetapi menghasilkan output yang maslahah. Produsen dalam pandangan ekonomi Islam adalah maslahah maximizer, terdiri dari 2 komponen, yaitu keuntungan dan berkah. Jadi intinya optimum maslahah condition adalah maslahah akan mencapai tingkat maksimum jika dan hanya jika nilai dari unit terakhir yang diproduksi sama dengan perubahan biaya total dan pengeluaran berkah total pada unit terakhir yang diproduksi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa berikan pemahaman sedikit tentang teori produksi. Kami meyakini bahwa presentasi kami ini masih jauh dari sempurna. Mudah-mudahan akan disempurnakan oleh Bapak dosen pembimbing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.